Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Nizar, yang kedua ada Muhammad Fikri Ramadan, ketiga ada Mas Agung Muhammad Iksan, Alwi, yang keempat saya sendiri Abed Kurniawan, dan kelima ada Dani Gangga Aziz. Boleh di next, Mas Nizar? Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan mengapa kami mengambil tema ini dengan judul ini. Karena dari riset yang kami lakukan, ada beberapa permasalahan yang membuat kami akhirnya merasa resah dan akhirnya mengambil judul ini. Yang pertama adalah bisa dilihat pada gambar sebelah kiri, di mana data ini kami dapat dari International Energy Agency tahun 2019. Pada tahun 2030 nanti, proyeksi permintaan energi akan meningkat sampai 45%. Dengan 80% energinya yaitu fosil. Dan juga diambil dari sebuah jurnal dari saudari Primastuti dan kawan-kawan tahun 2022, ketersediaan bahan bakar fosil ternyata semakin menurun dari tahun ke tahun. Bisa dilihat pada tabel yang ada di atasnya. Boleh di next, Mas Nizar? Nah, itu kenapa kami membuat sebuah inovasi, membuat sebuah judul dengan mengunggulkan energi baru terbarukan, yaitu biogas dari kotoran sapi. Boleh di next? Nah, perlu diketahui bahwa persebaran populasi sapi khususnya di Pulau Jawa saja ini ya. Ini menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2022 bahwa ada banyak sekali, bahkan di Jawa Timur sendiri ada 4 juta sekian, Jawa Tengah ada 1 juta sekian, di Jawa Barat ada 415 sekian. Banyaknya populasi sapi ini akan menjadi permasalahan jika kita tidak bisa memanfaatkan populasi sapi ini dengan baik. Mengapa bisa menjadi masalah? Karena dengan banyaknya populasi sapi ini akan bertambah banyak juga gas-gas CH4 dan gas H2S yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Contohnya gas CH4. Gas CH4 ini menurut riset merupakan gas yang 25 kali berbahaya dibanding gas CO2 dalam merusak lapisan ozon. Hal-hal seperti ini yang perlu kita antisipasi. Gas H2S juga merupakan gas yang sangat berbahaya untuk kesehatan umat manusia. Nah, dari data-data ini maka kita harus merubah sebuah masalah menjadi sebuah berkah. Boleh di next, Mas Nizar? Nah, dari masalah-masalah itu tadi, uh, kembali dulu, mohon maaf. Dari masalah-masalah itu tadi, ternyata dari total data-data ini tadi sudah banyak sekali reaktor yang terpasang di Pulau Jawa ini. Khususnya Jawa Timur ada 8.000 sekian unit reaktor, 4.000 sekian unit reaktor di Jawa Tengah, dan 1.700 unit reaktor di Jawa Barat. Namun banyaknya reaktor ini masih belum bisa memberikan efek yang cukup baik. Mengapa? Karena keterbatasan penggunaan hanya pada orang-orang yang memiliki reaktor saja, sehingga ketersebaran penggunaan energi baru terbarukan ini masih sangat minim. Ini data kami ambil dari data biru 2021. Boleh next? Nah, dari data yang kami ambil juga dari tim Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, bahwa dari banyaknya penggunaan energi dan dari banyaknya pembangkit listrik, penggunaan biogas hanya terbatas pada 3%. Sedangkan melihat tadi data yang ada, populasi sapi dan juga banyaknya reaktor itu tadi belum mampu mendongkrak penggunaan biogas. Maka kita harus cek di mana masalahnya. Boleh next? Nah, ternyata masalahnya adalah penggunaannya hanya terbatas. Seperti yang saya katakan tadi, penggunaan skala rumah tangga yang sangat-sangat minim. Sehingga kita perlu membuat sebuah inovasi baru. Boleh next lagi? Ini seperti yang tadi kita lihat, bahwa ternyata data-data yang ada tadi mengatakan bahwa banyaknya reaktor itu masih belum eh, mampu mendongkrak penggunaan biogas, karena penggunaan biogas ini harus dekat dengan reaktor dan perlu piping yang cukup panjang, sehingga tidak semua orang bisa merasakan manfaat yang baik dari biogas tersebut. Bisa di next? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kak Aziz. Di sini saya akan menjelaskan tentang
biogas station, di mana biogas station sebagai upaya pendistribusian storage tank biogas guna mendukung transisi energi hijau berkelanjutan di Indonesia. Di mana misi besar kami yaitu mengoptimalkan renewable energy. Kotoran sapi, gas metana menyebabkan gas rumah kaca. Pemanfaatan limbah untuk energi baru terbarukan yaitu biogas. Yang berikutnya yaitu mewujudkan zero emission. Biogas menjadi energi listrik dan energi kompor. Distribusi storage tank biogas. Yang berikutnya yaitu mewujudkan green energy, di mana biogas station berfungsi sebagai solusi transisi energi fosil ke energi baru terbarukan. Yang berikutnya yaitu meminimalisir risiko kematian akibat terpapar 2S. Dengan pengolahan ternak sapi yang tepat, kami ikut serta dalam mengurangi risiko kematian akibat paparan gas H2S. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait manfaatnya. Yang pertama, manfaat terhadap orang melalui yang kedua terhadap lingkungan, lalu prosperity, dan juga partnership. Nah, di sini yang pertama memberikan manfaat ekonomis serta meminimalisir kematian akibat terpapar H2S. Lalu selain itu juga menyelamatkan bumi dengan mengurangi peredaran gas CO2 serta mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Sisi lain yaitu manfaatnya untuk mewujudkan energi hijau terbarukan yang minim emisi serta maksimal manfaat, dan juga mendukung kemandirian energi dan ekonomi dengan memperluas kebermanfaatan biogas di lingkungan masyarakat. Selain itu, dengan kemandirian energi dan kemandirian ekonomi, membuat masyarakat mengurangi pengeluaran rumah tangga sehingga akan meminimalisir konflik karena ekonomi dan mewujudkan perdamaian. Sini juga membantu ekonomi dari masyarakat yang menggunakan ide ini. Lalu yang terakhir, dengan kerjasama antara peneliti dan penyedia sebagai lahan kerjasama untuk kebermanfaatan yang lebih, serta pemilik biodigester untuk turut serta mendukung tercapaian transisi energi hijau. Oke, dari permasalahan tersebut, ini adalah produk yang kami tawarkan, yaitu biogas station, di mana di sini tampak dari produk detail yang kami buat. Di sini ada prototipenya. Terdapat pressure meter untuk mengindikasikan bahwasannya ketika user mengisi biogas ke dalam tabungnya, berapa pressure yang terukur, untuk memudahkan user mengetahui batas tekanan yang diisikan kepada tabung konsumen. Kemudian di sini ada control panel yang di dalamnya terdapat perangkat elektronika yang mendukung operasional dari si biogas station ini. Kemudian ada nozzle yang digunakan untuk pengisian dari biogas station ke tabung-tabung kecil biogas. Terdapat valve juga sebagai keran untuk mengisi biogas. Kemudian di sini ada LCD yang memudahkan user untuk mengisikan berapa tekanan yang akan diisikan ke tabung biogas. Di sini LCD berguna untuk memudahkan user untuk tidak hanya pressure saja, tetapi berapa harga biogas yang harus dibayar untuk besar kapasitas tabungnya. Di sini ada volume reaktor biogasnya yaitu 7 meter kubik, kemudian tekanan kompresornya yang digunakan yaitu 80 bar, dan juga kadar gas metana yang digunakan 52,48% dari kadar gas metananya. Oke, selanjutnya untuk kelayakan atau feasibility. Seperti kita tahu bahwa di gambar depan ini tersedia sebuah tabung gas ataupun biogas station, yang mana untuk setiap tabung gas ini ukurannya 3 kg. Nah, tiap tabung gas 3 kg ini memiliki kapasitas sekitar 50 PSI. Seperti kita lihat di grafik ini, ada tekanan dan juga waktu yang telah tersedia. Nah, lalu untuk satu tabung itu membutuhkan kurang lebih 1,5
menit pengisian. Tadi setiap satu tabung membutuhkan kurang lebih 1,5 menit pengisian. Dan dalam 1 jam, biogas station ini mampu mengisi kurang lebih 40 tabung biogas. Nah, bisa dibayangkan untuk pengisiannya seberapa cepat. Nah, alat ini itu mampu diwujudkan dalam kurang lebih 3 sampai 4 bulan dalam mewujudkan alat ini. Sehingga tentunya membutuhkan waktu untuk pengerjaannya juga. Mungkin selanjutnya, next. Kemudian di sini ada video dari gambaran ide yang sudah kami buat. Di sini adalah peternakan dari sebuah orang yang punya peternakan yang nantinya dipasang reaktor biogas beserta dengan biogas stationnya. Oke, di sini terdapat beberapa ekor sapi yang nantinya digunakan kotoran ternaknya untuk bahan baku dari biogasnya. Nantinya kotoran tersebut akan masuk melewati input dari biogas yang terbuat dari batu bata ini. Kemudian kotoran tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa tangki biodigester ini. Di dalam tangki biodigester, kotoran tersebut akan diaduk secara merata agar terjadi percampuran antara air dengan kotoran ternaknya. Kemudian selang waktu 2 minggu, biogas tersebut akan timbul dan kemudian diisikan kepada tabung-tabung kecil ini melalui biogas station yang sudah dibuat. Oke, selanjutnya ini penutupan statement dari kelompok saya, yaitu mari kurangi emisi metan dengan menggunakan energi baru terbarukan, yaitu biogas. Terima kasih.